Oke, kita mulai untuk melanjutkan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita nyampe di probability sampling stratified random sampling. Nah, ini ya. Misalnya di populasi orang Jawa 90%, orang Sunda 5%, orang Bali 5%, sampel 100 orang. Berarti 90 orang Jawa, 5 orang Sunda, 5 orang Bali. Kedua kelompok terlalu sedikit sehingga dalam statistical estimates atau tenggelam. Jadi karena apa? Jumlahnya tidak sama. Kalau kamu menggunakan stratified random sampling, seharusnya jumlahnya itu minimal di atas 30. Gitu. Karena masing-masing kelompok minimal diambil 30. Gitu ya. Nah, ini sedangkan ini ada yang 90, ada yang 5, ada yang 5. Nggak bisa menggunakan stratified random sampling. Nah, ini bisanya menggunakan apa? Ini bisanya menggunakan nanti di terakhir saya kasih tahu ya. Karena stratified random sampling itu jumlahnya harus sama-sama. Ya. Probability sampling atau cluster sampling. Cluster, kalau cluster itu mengklasterkan atau mengelompok-kelompokkan. Ya. Jadi membagi-bagi. Kasus yang disebut cluster itu biasanya berdasarkan pembagian alamiah seperti lokasi, golongan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti dikelompok-kelompokkan. Ini sosial ekonomi menengah ke bawah, ini sosial ekonomi menengah ke atas, misalkan seperti itu. Ya. Ini anak SMP, ini anak SMA, ini anak kuliah. Itu klaster. Ya. Diklasterkan, dikelompok-kelompokkan. Gitu ya. Probability sampling, systematic sampling. Ada systematic sampling memilih kasus setiap interval dari list lengkap anggota populasi. Syaratnya 2. Sampling interval dan lokasi start. Ya. Interval, ingat yang kemarin bahwa kalau interval itu tidak mempunyai nilai 0 mutlak. Kalau rasio itu mempunyai 0 mutlak. Ya, misalnya di situ. Misalnya perlu sampel 100 dari 2.500 orang, ya. Interval berarti meloncat gitu ya. 2.500 dibagi 100 sama 225 sampling interval. Kemudian tentukan nomor acak-acak dari 1 sampai 25. Misalnya 19, ya, berikutnya berarti 44, 69 dan seterusnya, itu namanya interval. Juga bisa dikatakan interval itu. Nah, ini non probability sampling. Nah, disinilah kalau tadi saya itu menerangkan bahwa kalau jumlahnya tidak sama itu nggak bisa stratified, tetapi yang bisa adalah non-stratified random sampling atau disproportionate stratified random sampling. Kalau proportionate stratified random sampling itu jumlahnya sama. Kalau disproportionate, bedanya cuma dis ya. Kalau dis itu jumlahnya nggak boleh sama. Nah, itu ya. Kalau proporsional itu jumlahnya sama. Ya. Nah, ini bisa saja digunakan sampai 30 orang Jawa, 30 orang Sunda, 30 orang Bali. Ini kebalik ya. Kalau 30, 30, 30, 30 itu namanya stratified random sampling. Kalau jumlahnya apa?
ada 90, ada 5, ada 6, misalkan ada 3, beda-beda, itu disproportionate random stratified random sampling. Ini kebalik ini. Gitu. Sekarang non probability. Tadi yang probability, ini non probability sampling. Kalau probability itu kebanyakan menggunakan random. Ya, probability itu kebanyakan menggunakan random dikarenakan probability itu biasanya homogen, ya. Homogenitasnya itu ada gitu. Non probability ini heterogen, campur aduk, ya. Semua proses pemilihan kasus yang bukan dengan cara random selection, gitu ya. Berarti nggak bisa digunakan random karena apa? Karena nggak homogen. Yang tadi pagi saya sambil ngajar sambil ngantuk. Ya, karena kalau homogen, probability itu biasanya sampelnya itu homogen atau sama. Gitu ya. Kelemahannya tidak ada kontrol terhadap investigator bias dalam pemilihan sampel. Variabilitasnya tidak bisa dihitung menggunakan probability sampling theory. Tidak bisa menghitung sampling error atau sampling precision. Nah, ini dikarenakan heterogen yang pertama, yang kedua perbandingan kelompoknya juga kurang ada. Dalam banyak kasus, cara sampling ini lebih tepat atau praktis situasi di mana jumlah kasus yang bisa diteliti terlalu sedikit. Misalnya karena biaya terlalu besar untuk menyelidiki banyak kasus. Ya, misalnya unit analisa kota, negara, yang benar-benar lainnya. Sementara probability sampling kurang reliable untuk jumlah kasus yang terlalu sedikit. Penelitian hanya bisa bekerja dengan kasus yang ada saja. Nah ini sampelnya sedikit. Sudah heterogen sedikit lagi, gitu ya. Ya non probability aja. Di awal penelitian, suatu permasalahan di mana tujuannya baru mengumpulkan informasi mengenai gejala. Tujuan eksploratif cukuplah menggunakan non probability sampling. Belum diperlukan generalisasi statistik yang akurat kalau populasi sendiri jumlahnya anggotanya kecil, misalnya di bawah 100. Ya. Di awal sudah banyak masalah tentang sampelnya, populasinya ya. Nah, ini bisa menggunakan non probability sampling. Non probability sampling ini biasanya ada beberapa ya. Ini biasanya kesukaan mahasiswa ya. Kalau penelitiannya itu kesukaan mahasiswa itu menggunakan sampling ini ya. 3 ini kesukaan mahasiswa kakak-kakak tingkat kalian itu. Confidence sampling, purpose sampling, quota sampling. Ini. Karena ya ketiga-tiganya ini bisa menyesuaikan kondisi peneliti, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Non probability sampling, confidence sampling alias accidental, hasil probability sampling dan lain sebagainya ya. Nah, koyo incidental. Ini kan begitu data, misalkan penelitian kamu di Poli, ya. Poli bedah, ya saya ceritakan tadi poli bedah atau UGD lah ya. Nah, penelitian kamu yang penting adalah memenuhi kriteria inklusi atau eksklusi gitu aja. Terus jumlahnya berapa? Ya. Begitu ada pasien datang jeret, ya kan? Terus sudah memenuhi kriteria inklusi eksklusi, ya sudah kamu ambil. Ya, itu namanya insidental ya. Peneliti memilih sejumlah kasus yang conveniently atau readily available. Metode ini cepat, mudah, dan murah. Kalau peneliti bermasalah baru tahap awal, generalisasi bukan masalah, metode ini boleh-boleh saja. Ya, boleh, tapi ya non probability. Makanya kesukaannya mahasiswa atau kakak tingkat kalian, gitu ya.
Probability sampling, confidence sampling. Tapi karena sampel yang cuma sedapatnya, tidak bisa ditentukan hasil penelitian ini bisa diterapkannya ke mana, kecuali ke sampel itu sendiri. Karena kan sudah yang tadi saya ceritakan bahwa misalkan di poli bedah, ya nggak bisa kamu pakai di poli dalam, karena penelitian kamu harus di poli bedahnya, gitu loh. Non-probability sampling, purposive sampling. Ini lebih enak lagi ya, purposive ini. Lebih disukai kakak tingkat kamu. Karena apa? Harus syaratnya sangat mudah sekali, yaitu sesuai dengan peneliti ya, sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, gitu loh. Peneliti menggunakan expert adjustment untuk memilih kasus-kasus representatif lah. Sesuai yang dikehendaki peneliti, gitu ya. Tapi minimal sampelnya 30, minimal limited sampel ya. Gitu. Kalau jumlahnya sudah bisa ditentukan ya harus menggunakan rumus sampel ya. Samplingnya. Itu. Bisa dipilih satu kasus atau satu subpopulasi yang dianggap representatif tipikal. Yang memiliki karakteristik tertentu. Misalkan ya, kamu meneliti tentang kepuasan perawatan di ruang internal, ya kan? Kepuasan pasien di ruang internal. Dan kamu menggunakan jumlah pasiennya sudah ada, ya. Tinggal kamu menggunakan purposive sampling, gitu. Nah, terus habis itu kamu pilih berapa pasien yang sesuai dengan kriteria kamu, ya sudah langsung dikasih. Nah, ini kan lebih mudah lagi, gitu ya. Purposive. Teknik purposive sampling lainnya biasanya untuk prediksi hasil election adalah memilih provinsi tertentu yang telah bertahun-tahun memprediksikan hasil penghitungan suara nasional secara tepat. Ini juga bisa ya. Ya, contoh kecilnya tadi yang di rumah sakit ya. Tetap kurang bisa diterima dibandingkan probability sampling jika diperlukan generalisasi yang tepat dan akurat, tetapi kalau berbagai hal membatasi, ya bolehlah. Ya bolehlah. Kenapa? Ini tadi yang saya ceritakan, karena ini disesuaikan dengan penelitinya sendiri ya, kan adjustment-nya peneliti, gitu loh. Hebatnya di sini ini. Kalau kuota ini dikuota-kuotakan ini ya, atau proportionate. Yang tadi kan ada dua ya. Sebenarnya ada dua, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling. Itu nanti untuk yang probability. Sedangkan ini adalah non probability. Kalau non probability kita bisa menggunakan kuota sampling. Ya. Kuota sampling adalah sejenis purposive sampling yang ada kemiripan dengan proportionate stratified random sampling. Ya. Sudah ditentukan dirinya peneliti, juga ada kesamaan atau kemiripan, ya, bukan kesamaan ya, lebih mendekat dengan kata kemiripan. Kemiripan dengan proportionate stratified random sampling, ya. Yang pertama, populasi dibagi-bagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di kuota sampling ini dikuota-kuotakan. Dikelompok-kelompokkan. Namanya kuota, ya. Kuota ya dikelompokkan, ya gitu ya. Proporsi tiap strata diperkirakan atau cuma mengelompokkannya itu sesuai dengan peneliti gitu loh. Kalau yang tadi kan tidak sesuai dengan peneliti. Sudah terkelompokkan gitu loh. Ya, yang probability tadi kan sudah terkelompokkan. Kalau ini kuota sampling itu sesuai dengan kehendak peneliti, kelompok-kelompokannya, gitu loh. Oh, ini usianya
10 tahun misalkan, dikelompokkan ke usia-usia 10 tahun, ada yang usianya 4 tahun dikelompok-kelompokkan pada usia yang 4 tahun gitu. Gitu ya. Proporsi tiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal. Ingat, data eksternal, kemudian total sampel dibagi-bagi sesuai proporsi ke tiap strata atau kuota. Gitu. Untuk memenuhi jumlah sampel untuk tiap strata, peneliti menggunakan expert judgment-nya. Ini yang memang kesukaannya ya. Menggunakan expert judgment-nya. Non-probability sampling atau kuota sampling yang pada non-probability yang kuota sampling maksudnya. Misalnya populasi 55% pria, 45% wanita, sampel 100 orang berarti 55 pria, 45 wanita memilih sampelnya sendiri tergantung penilaian peneliti. Bedanya dengan stratified random sampling, sampel diambil secara acak, sedangkan dalam kuota sampling, sampel dipilih berdasarkan pendapat subjektif peneliti. Pokoknya kuotanya terpenuhi dah, gitu. Itu bedanya di situ. Ya. Lah, bagusan mana, Pak? Loh, lihat penelitiannya dulu gitu loh. Ya, penelitiannya dulu, lihat judulnya seperti apa gitu. Masalah bagus enggaknya gitu ya. Memang kalau random itu emang tingkatannya random itu sebenarnya lebih bagus daripada yang lainnya. Ya. Karena random itu mempunyai kesempatan untuk dipilih 50%. Ya. Dan lagi pada random ini kehebatannya lagi populasi atau sampelnya homogen banget. Gitu loh ya. Homogen banget. Non-probability sampling pada kuota sampling yang ketiga, total sampel juga confidence sampel, tapi ada kemiripan dengan populasi dalam karakteristik penting tertentu karena pembuatan stratanya. Ya. Bias peneliti sangat mempengaruhi pemilihan teman sebagai sampel, milih lokasi-lokasinya nyaman dan sebagainya. Enaknya kan di situ. Ya. Ini teman saya udahlah jadi sampel saya. Enaknya di situ. Tapi kalau menggunakan stratified random sampling nggak bisa. Baik itu teman kamu, baik itu bukan teman kamu, semuanya harus diperlakukan sama. Bahkan pengambilan sampelnya bisa-bisa teman kamu ini tidak terpilih dalam penelitian kamu, gitu ya. Non-probability sampling pada kuota sampling yang keempat, keuntungan tidak perlu membuat sampling frame. Ya, kalau perlu konfirmasi tinggal cari lagi yang baru, asal kuota terpenuhi. Ya, kalau kuota pulsa terpenuhi kan kamu sudah bisa chatting sana, chatting sini gitu kan. Ini juga gitu, kuota sampling asal kuota terpenuhi, ya udah selesai gitu loh. Cepat, mudah, murah. Auto sampling design, ini desain-desain yang lainnya, auto ya. Gabungan dari probability dan non probability sampling, ada namanya referral sampling, ini gabungan. Referral. Ya, referral sampling. Network sampling, responden diminta mengidentifikasi anggota-anggota dari target populasi yang ada hubungannya dengan dirinya. Kalau snowball ini snowball itu gini loh. Namanya snow itu salju. Bal itu adalah bola, berarti bola salju, snowball, bola salju. Bola salju itu kalau kita gelundung jatuhkan dari tempat ketinggian, dia akan berputar menggelundung, berguling-guling ya. Nah, ini akan semakin lama akan semakin membesar sampai bawah besar banget. Nah, inilah yang disebut dengan snowball. Misalkan kamu penelitian ya, sampelnya misalkan para remaja
ya, para remaja yang mempunyai karya-karya yang fenomenal misalkan ya. Misalkan mempunyai karya menjadi novelis dan lain sebagainya. Nah, kamu mendatangi remaja tersebut, terus kamu interview dengan remajanya, terus kamu tanya, siapa lagi teman kamu yang seperti kamu ini? Dikasih tahu, dia, ya, misalkan Reni. Oh, langsung kamu mendatangi Reni. Begitu kamu mendatangi Reni, siapa lagi teman kamu yang seperti kamu ini? Ditunjukkannya nama lagi, misalkan Naifa. Kamu datangi Naifa. Siapa lagi? Gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya snowball. Gitu ya. Snowball sampling dan referral. Faktor yang mengaruhi sampling desain tergantung pada what is the stack of t-shirt? How will the data be used? What are the available ratios for drawing the sample? How will the data be collected? Ya. Jadi di sini penelitian kamu seperti apa, bagaimana datanya yang akan digunakan, sumbernya dari mana, sampelnya, ya, bagaimana kamu mengumpulkan populasi sampel tersebut, gitu loh. Itu faktor yang mempengaruhi sampling desain, ya. Misalkan stack of the research and data use, akurasi tidak terlalu penting kalau baru eksplorasi gejala. Hal yang penting adalah menemukan pola-pola tertentu dulu dan membuat hipotesis-hipotesis untuk penelitian lanjutan. Kenapa hipotesis itu sangat penting? Karena penelitian tanpa hipotesis ya ambar ya. Karena hipotesis itu kan memprediksi. Peneliti sudah bisa memprediksi dari awal, Pak. Bisa lewat hipotesis tersebut. Nanti penelitiannya seperti ini. Ya. Dan nanti kalau sudah penelitian ternyata hipotesisnya tidak sesuai, gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting prosesnya sudah kamu jalankan. Itu yang terpenting. Ya. Kalau hipotesismu waktu sudah penelitian tidak terbukti, ya sudah, nggak apa-apa. Apakah penelitian saya juga berhasil? Dikatakan berhasil. Penelitian kamu sah, tapi untuk keberhasilannya belum. Kalau hanya untuk kelulusan S1, ya tetap lulus. Kalau penelitian kamu, berarti saya bisa dapat A. Tetap bisa dapat A. Yang penting kan prosesnya. Gitu ya. Entah hipotesisnya itu nanti terbukti apa enggak, urusan belakang. Gitu loh. Yang penting hipotesisnya sudah ada dari awal. Ya. Kadang prediksi kita, hipotesisnya misalkan ada hubungan. H0 ditolak pada nantinya ya. Karena belum tahu H0 kan dari statistik. Tahu kamu aja adalah H1 ya, H1. H1 ada hubungan. Begitu data masuk statistik, hitung, ternyata H0 diterima. Berarti H1 tidak ada hubungan. Kalau H0 ditolak, H1 ada hubungan. Gitu. Faktor yang mempengaruhi sampling desain, kalau cuma pingin melis semua varian, cukup dengan sejumlah sampel dengan pendekatan non-probability. Gitu ya. Kalau cuma hanya melis varian, variannya banyak sekali ya. Ya bisa menggunakan sampel pada pendekatan non-probability aja. Kalau hasil penelitian akan menjadi bahan di diskusi, ya, pemerintah misalnya, prosesi diperlukan. Perlu probability sampling yang terkontrol dan jumlah sampel yang relatif banyak. Itu. Ini ada faktor yang mempengaruhi sampling desain. Yang keempat, available resource. Ya. Jika akurasi menjadi pertimbangan utama, perlu digunakan sampling desain.
yang menghasilkan sampel yang paling presisi. Tapi biayanya bisa jadi sangat mahal. Gitu. Karena apa? Inginnya kan akurasinya bagus, Pak. Ini ya. Menghasilkan sampel yang paling presisi. Jadi sangat menghindari varian yang terlalu besar misalkan. Karena kita kan penelitian harus mengecilkan varian ya. Sebisa mungkin agar bias samplingnya itu tidak terlalu besar gitu loh. Waktu, uang, bahan-bahan yang diperlukan, lokasi, melimitasi sampling desain. Sampling desain disesuaikan kemampuan kecil, tapi jika prosedurnya bagus, hasilnya pun bagus. Ya, yang tadi saya bilang bahwa proses itulah yang menentukan semuanya. Itu ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sampling desain, ada method of data collection. Keempat pendekatan, misalkan eksperimen, field research, survei research, documentary research, masing-masing berurusan dengan sampel. Gitu ya. Dan penelitian. Eksperimen biasanya pakai confidence sampling. Survei biasanya probability sampling, field research biasanya confidence atau purposive, documentary research sering menggunakan probability sampling. Ini kalau kamu penelitian menggunakan ini, maka samplingnya menggunakan ini gitu loh. Faktor yang mempengaruhi sample size ya. Antara lain heterogenitas dari populasi, tingkat presisi yang dikehendaki, terlalu banyak perbedaan populasi, tingkat presisinya, tipe sampling desain yang digunakan, ya, terus sumbernya, ya. Ini terus rencana pada analisis datanya nanti seperti apa. Faktor yang mempengaruhi sampel size yang kedua, heterogenitas populasi. Heterogenitas mengacu pada derajat perbedaan di antara kasus dalam suatu karakteristik. Semakin heterogen jumlah kasus yang diperlukan, semakin besar agar estimasinya reliable. Ekstrimnya, kalau semua kasus sama, homogen, ya, jumlah sampel cukup satu. Kalau tidak ada yang sama, harus sensus. Nah, ini sensus. Dikumpulkan, disurvei, kalau sudah masuk ke dalam tahap sensus. Faktor yang mengaruhi sampel size yang ketiga, satuan pengukuran statistik terbaik untuk heterogenitas populasi adalah standard deviation. Berhubungan dengan standard error yang tadi dibahas rumus standard error. Ini rumusnya ya. Standard error atau standar deviasi ini bisa disebut dengan kemaknaan yang tadi tadi pagi saya tadi siang saya ajarkan tadi ya. Tingkat kemaknaan. Semakin besar heterogenitas populasi, besar ya perlu semakin banyak sampel agar lebih presisi. Kalau sampel heterogenitasnya ini tinggi banget, ya udah sampel kamu ya harus banyak banget gitu loh. Untuk mengurangi error, untuk mengurangi standar deviasi yang terlalu besar. Gitu loh maksudnya. Faktor yang mempengaruhi sampel size yang keempat, tingkat presisi yang dikehendaki. Ya, secara teknis mengacu pada standar error seperti dijelaskan di atas, tapi lebih mudah diilustrasikan dengan confidence interval. Pernyataan rata-rata populasi ada di antara 2 sampai 4 lebih presisi dibandingkan rata-rata populasi ada di antara 1 sampai 5. Kalau 2 sampai 4 ini presisinya lumayan ya, kalau rata-rata populasi ada di antara 1 sampai 5, presisinya lebih tinggi ya, lebih tinggi karena ada 1 sampai 5. Itu kan ada 2, 3, 4, ya kan, 5. Kalau 2 sampai 4 kan hanya ada
2, 3, 4 gitu loh. Rumus standar error. Ini yang tadi ya rumusnya. Standar deviasi dibagi akar N. Sampel perlu diperbesar agar standar errornya mengecil. Ingat, ketika kamu menjumpai bahwa sampel kamu sangat heterogenitas, maka sampelnya harus besar agar standar errornya mengecil. Itu aja ya. Misalkan ini. Kalau N-nya itu populasi ya. Populasinya 100. Ya standar errornya bisa menggunakan 5%. Ya. 5% itu yang tadi ya, yang saya sebutkan 0,05. Gitu ya. Kalau 400 bisa menggunakan 2,5. 2005 dan lain sebagainya itu. Ya. Faktor yang mempengaruhi sampel size yang keenam, sampling design, misalnya tanpa menambah jumlah sampel, presisi sampel bisa ditingkatkan dengan menggunakan stratified random sampling dan bukan simple random sampling. Beda ya, kalau stratified itu kan berstrata, tapi kalau simple random sampling itu tidak berstrata ya. Misalnya kan kelas, misalkan satu kelas kamu ya, satu kelas kamu saya lakukan penelitian dan saya acak, yang masuk acaan itu dalam penelitian saya itu simple random sampling. Itu. Tapi kalau berserta semester 1, 3, 5 itu bisa menggunakan stratified random sampling. Tapi kalau jumlahnya tidak sama, tadi ya, disproportionate stratified random sampling. Faktor yang mengaruhi sample size, ya, resources availability, number of breakdown plants. Contoh, sampel 500, angkatan baru 100, kos 20, pria 10. Ini menggunakan apa? Misbah? Menggunakan disproporsional. Ya, betul ya. Ya. Pinter. Menggunakan disproportionate stratified random sampling. Karena apa? Karena apa, Silvi? Karena jumlahnya berbeda, Pak. Karena jumlahnya berbeda. Tidak cuma itu, tidak cuma berbeda ya. Karena pria dan kos tidak memenuhi limited sampel. Limited sampel jumlahnya berapa, Ira? Seratus. Zainur Rafiq. Berapa? 30. 30, betul ya. Saya kira walaupun tadi kamu nggak ikut kuliah, saya kira kamu nggak tahu. Ternyata kamu juga tahu. Ya sudah, saya maafkan kalau gitu. Itu ya, 30. Catatan sampel bias non-random, difficult to the facts, damaging to sample accuracy. Ya, nah, kalau sampel biasnya banyak ya nggak usah di random ya. Akurasi sampelnya kurang bagus, gitu loh ya. Dua sumber yang paling umum, covariance error, sampling frame yang tidak komplit mengcover semua populasi. Ya, non-response bias, pengumpulan data tidak lengkap. Ini karena tidak respon biasnya itu. Rate of response and rate of non-response. Itu. Selesai. Di sini ada pertanyaan apa tidak? Silakan kalau ada yang tanya.
Ira mau bertanya? Itu Pak, saya masih bingung yang tadi jumlahnya itu Pak. Jumlah apa? Yang hasilnya tadi kok bisa 30 itu. Itu namanya limited sample. Nama limited itu adalah sampel yang paling kecil gitu loh. Ya, itu nggak ada rumusnya kalau limited sample. Kalau jumlahnya besar, mau diperkecil, itu dimasukkan rumus sampel. Banyak buku-buku yang menerangkan tentang rumus sampel. Paham, Ira? Iya Pak. Oke, Jainurofik bertanya nggak? Tidak, Pak. Tidak. Misbah? Tidak ada, Pak. Silvi? Tidak ada, Pak. Oke, kita akhiri ya. Semoga ilmu dari saya bermanfaat buat kalian dan berkah untuk kalian pada nantinya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.